dengan saya Dr. Yusuf Nugraha, saya dokter di Harapan Sehat. Pada kesempatan kali ini dalam program Ikan Bakar, yaitu informasi kesehatan terbaru agar kita pintar, setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu di Klinik Harapan Sehat ini membuka pertanyaan dari masyarakat umum yang ingin bertanya masalah seputar kesehatan, dan nanti dokter atau tim medis kesehatan Harapan Sehat yang akan menjawabnya. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam email dan WhatsApp kami, yaitu pertanyaan dari Septi usia 27 tahun. Dok, saat ini saya sering mendengar kata herd immunity, ya. Sebetulnya sih apa itu herd immunity, ya, gitu. Oke. Memang betul pada saat COVID-19 ini kita sering mendengar kata herd immunity, ya. Ini mungkin trending, ya. Apa sih itu herd immunity, ya? Oke, herd immunity akan kita bahas bahwa herd immunity itu dari kata bahasa Inggris yang artinya sekawanan, ya. Jadi kalau herd immunity yang berarti adalah kelompok kekebalan, ya, atau kekebalan kawanan, ya, seperti itu kalau di secara harfiahnya, ya. Oke, di mana artinya yaitu adalah suatu bentuk perlindungan, ya, yang tidak langsung dari penyakit menular, ya, yang terjadi ketika sebagian besar populasi tersebut sudah kebal terhadap infeksi, ya. Jadi itu baik melalui secara alami mereka terpapar dulu kemudian dia membentuk kekebalan tubuh, atau melalui vaksin, ya, sehingga otomatis dengan kekebalan kelompok ini maka orang yang ada dalam kelompok ini bisa terjaga oleh orang yang kebal, ya. Seperti contoh seperti ini, ya. Dalam satu komunitas ada 10 orang, ya. Kemudian ada 7 orang ini, ya, yang sudah divaksin dan mereka kebal terhadap penyakit. Maka ketika nanti ada penyakit masuk, ya, menular ini, maka 7 orang ini sudah kebal terhadap penyakit, sehingga, ya, resiko penularan kepada 3 orang yang belum terkena vaksin ini minimalisir atau meminimalisir resiko penularan kepada yang 3 orang ini, sehingga yang 3 orang ini bisa terlindungi oleh 7 orang tersebut. Beda, ya, dengan apabila dalam suatu kelompok tersebut, ya, itu belum tervaksin, ya, atau misalkan belum ada kekebalan, maka ketika ada virus menular ke situ, maka itu bisa banyak orang yang bisa terkena oleh virus menular tersebut, ya. Jadi artinya yaitu kekebalan kelompok, ya, di mana memang sudah terjadinya kekebalan banyak, sebagian besar sudah kebal terhadap virus tersebut, ya, seperti itu. Nah, jadi untuk bisa mencapai herd immunity ini ada 2 cara, ya. Tadi saya sebutkan bahwa pertama dengan cara vaksin, ya. Yang kedua adalah dengan cara mereka harus terinfeksi dulu, kemudian mengeluarkan bisa melawan infeksi dan badannya sudah kebal sehingga dia mempunyai kekebalan tubuh terhadap infeksi tersebut. Nah, kaitannya dengan COVID-19 ini, ya, bahwa saat ini kita di dunia ini belum, ya, menemukan vaksinnya, ya. Jadi ini belum ketemu vaksinnya, ya. Sedangkan untuk masa ketemu vaksin ini butuh waktu yang cukup lama, ya, sehingga ada beberapa langkah, tapi kan ini memang kehidupan harus berjalan, ya, seperti itu, ya, yang dilakukan olehnya kita harus mulai kepada new normal kembali, ya, seperti itu. Nah, tetapi ini ada satu yang sangat berbahaya, ya, apabila masyarakat, ya, mengambil herd immunity yang kedua, yaitu mereka harus terinfeksi dulu, kemudian tercipta kekebalan tubuh, kemudian bisa terjadi kekebalan kelompok, ya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini butuh korban yang harus banyak berjatuhan, ya. Nah, seperti contoh, ya, anggap berdasarkan data BPS bahwa penduduk Indonesia ini 270 juta jiwa, ya. Sedangkan untuk mencapai kekebalan kelompok itu perlu algoritma, ya, dan berdasarkan data bahwa dibutuhkan 65%, ya, untuk COVID-19 ini untuk mencapai kekebalan kelompok, sehingga apabila 270 juta orang, maka dapat dibayangkan, ya, harus ada 182 juta jiwa orang yang terinfeksi, ya. Jadi bayangkan 182 juta jiwa orang terinfeksi. Sedangkan ketika herd immunity secara alami, ya,
Di situ orang yang kekebalan tubuhnya kuat, dia bisa bertahan hidup. Sedangkan orang yang kekebalan tubuhnya rendah atau orang yang lansia atau misalkan orang yang punya penyakit sebelumnya bawaan, ini beresiko mereka harus meninggal ya. Berdasarkan data rate ya, angka kematiannya di sini datanya adalah 8,9% ya. Anggap bila angka kematian 8,9%, maka harus ada 16 juta jiwa orang yang meninggal ya. Ini akibat dari COVID-19 ini ya. Nah, sehingga pilihan untuk herd immunity karena alamnya harus terinfeksi dulu ya, ini harus kita hindari ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan pola hidup yang sehat ya. Yaitu kita harus mulai dari sekarang ya, menjaga jarak atau physical distancing ya, kemudian jangan berkerumun atau berkumpul dengan dengan banyak orang, kemudian harus menggunakan masker, kemudian juga selalu cuci tangan ya, kemudian mandi yang bersih, makan makanan yang bergizi ya, sehingga diharapkan ya tidak terjadi penularan yang bisa menyebar di masyarakat, sehingga bisa terjadi korban jiwa yang cukup banyak. Semuanya selalu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu saja informasi dari kami, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.